Anda kembali bersama kami, pemirsa. Saya ingin ke Pak Martin dulu. Pak Martin, terkait dengan temuan-temuan yang tadi disampaikan juga sebelumnya ya oleh Pak Kamarudin Simanjuntak juga berkaitan juga tentunya dengan beberapa kejanggalan termasuk juga bagian yang ditemukan di bagian otak yang ditemukan di perut. Langkah apa kemudian yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak kuasa hukum, Pak? Ya, tentunya kami pelajari dari hasil temuan-temuan ini. Lalu kami juga saat ini juga sedang mempersiapkan saksi-saksi juga. Lalu kalau ada dugaan malpraktek, ya, kami juga akan mempertimbangkan melakukan upaya-upaya untuk melakukan ya ataupun meminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap orang-orang yang mungkin melakukan malpraktek tersebut sesuai dengan etika profesinya. Tapi ini masih kami dalami. Apakah memang ada indikasi ke arah situ atau tidak? Oke, Pak Ito, uji balistik ini juga apakah mungkin bisa diketahui terkait dengan ada berapa tembakan yang dilepaskan? Apakah ini bisa diketahui juga nanti dari uji balistik minggu depan? Iya, jadi begini Mbak, saya ingin membuat satu rangkaian ya. Ada satu kejadian, meninggalnya Brigadir J. Kemudian dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab dan waktu kematian. Karena di sana terlihat ada tanda-tanda penembakan atau ada yang diceritakan ada penembakan, maka harus dilakukan uji balistik untuk mengetahui siapa yang menjadi tersangka yang melakukan penembakan atau menjadi saksi. Kemudian untuk mengetahui motifnya, maka nanti akan melalui namanya digital forensik ya, dari CCTV, kemudian dari HP dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa mengungkap misteri ini harus lengkap dari otopsi, uji balistik, digital forensik. Nah setelah itu baru diambil kesimpulan. Yang tadi disampaikan bahwa uji balistik ini apakah bisa mengungkap? Bisa. Dari uji balistik akan bisa diketahui siapa yang ditetapkan menjadi tersangka atau menjadi katakanlah ya tersangka, karena kan memang ini kan bisa dikatakan kasus meninggalnya seseorang. Termasuk senjata Brigadir J yang ya Pak akan ya? digunakan dalam rangka. Iya, ya jelas ya kan itu dilihat nanti kan tadi disampaikan oleh Bung Martin ada kalau nggak salah 5 lubang, 1 peluru ada di dalam proyektil, tapi ada proyektil lain yang ada di sekitar TKP. Ya yang menembus badan itu proyektilnya ditemukan. Kemudian ada selongsong juga. Setelah itu kalau senjatanya ini sudah ditetapkan punya Brigadir J, maka ada inafis karena dia kan tidak pakai sarung tangan. Ada sidik jarinya. Ini semua sudah berjalan yang dilakukan oleh tim sus. Jadi saya kira mungkin kita tinggal menunggu saja hasilnya yang dikawal oleh teman-teman Komnas HAM, Kompolnas, IPW, termasuk pengacara. Ya mudah-mudahan hasilnya nanti betul-betul objektif dan transparan. Demikian Mbak Anggi. Oke, Pak Sugeng, saya ingin juga minta komentar Anda berkaitan dengan uji balistik ini. Seberapa banyak nanti fakta yang bisa terungkap? Karena kita juga sudah mendapatkan data-data sebelumnya dari pihak kuasa hukum terkait dengan temuan-temuan bagian-bagian tubuh yang cukup janggal, Pak. Ya, sebagai pemantau ya, kami itu penasaran ini Mbak ya. Senjata itu kan ada registernya ya, ada registernya. Ini yang belum pernah diungkapkan, senjata yang disebut Glock 17 yang digunakan itu terregister atas nama siapa ya di dalam data kepolisian. Kalau uji balistik itu kan proses yang memang menggunakan scientific crime investigation lah ya. Tapi yang paling sederhana yang harus dijawab juga supaya terbuka, karena tim sus diperintahkan untuk transparan juga, itu terregister atas nama siapa. Ini yang tidak pernah dipublish gitu ya, dipublish kepada masyarakat. Yang kedua, penjelasan 11 Juli oleh Karopenmas Brigjen Ahmad Ramadan, ada pernyataan dalam tembak menembak itu 7 tembakan dilepaskan oleh Brigpol Y dan 5 tembakan oleh Baradae dari atas ya, dari tangga. Ya. Nah, ini kan juga akan bisa diketahui dari nanti hasil otopsi ya. Masuknya peluru itu kalau dari atas kan membentuk sudut. Tadi apakah akan sama keterangannya dengan hasil uji balistik
otopsi dan juga uji balistik tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, IPW mencatat dan mengamati ini. Pasca keterangan Karopenmas menyatakan 5 tembakan Baradae dilepaskan dari atas ya. Kemudian pasca ada otopsi tanggal 27, ketika kemudian Baradae diperiksa, sudah ada pernyataan yang agak bergeser ya. Kalau saya membaca di media bahwa Komnas HAM menyatakan Baradae mengakui bahwa dia untuk memastikan Brigjen Y itu telah tidak berdaya, dia menembak lagi kepalanya ya. Nah, ini menembak lagi kepalanya. Berarti dia turun atau bagaimana? Nah, ini akan terbuka pada uji balistik nanti ya. Kita ingin konfirmasi juga ke Bung Martin. Bung Martin, apakah terlihat atau mungkin sempat ada informasi, ketahuan atau tidak dari otopsi ini berkaitan dengan Brigadir J ini melepaskan berapa tembakan begitu? Ya, tadi saya mau konfirmasi sedikit ya. Yang saya maksud 4 atau 5 itu yang kami duga hasil dari ataupun dari dokter itu kemungkinan hasil peluru. Tapi kalau lubangnya Mbak Agita itu ada 1 dari belakang ke depan, lalu dari mulut dari bawah sini sampai sini juga ada lubang. Lalu di sebelah sini ada lubang, di dada juga ada lubang, di tangan ada lubang, di kaki pun ada lubang. Jadi itu berapa tadi? 1, 2, terus 3, 4, 5, ada 6. Nah, cuma apakah itu hasil peluru atau tidak, nanti biarlah ahlinya yang menjelaskan. Nah, namun dalam hasil otopsi yang kedua ini banyak ataupun setidaknya minimal ada 3 hasil yang ditemukan yang tidak bisa dikonfirmasi pada saat hari itu oleh tim forensik. Jadi ini yang memang harus dibawa untuk diuji lab. Seperti contoh tuh ada luka di bawah mata, itu mereka tidak bisa jelaskan apakah itu bekas peluru, apakah itu bekas benda tumpul, atau apakah itu bekas sayatan. Mereka tidak bisa simpulkan. Lalu di tangan juga sama, lalu di jari juga sama. Jadi biarlah nanti tim yang menjelaskan secara jelas ya, dan juga secara saintifik, sehingga semuanya selesai. Penyebabnya nanti secara forensik dapat ditentukan. Nah, tinggal diuji melalui balistik. Pak, tapi berdasarkan otopsi, apakah ditemukan ada sisa residu atau sisa peluru yang ada di senjata Brigadir J? Apakah ditemukan di tangan Brigadir J? Nah, ini yang belum kita dalami ya. Nanti mesti kita dalami lagi karena kemarin fokusnya itu lukanya, bukan kami waktu pada saat itu fokusnya luka-luka di sekujur tubuhnya, bukan melihat apakah ada di bagian tangan itu residu ataupun bekas pegang senjata. Nanti kami dalami lagi. Baik, kita akan nantikan bagaimana uji balistik minggu depan. Namun terima kasih Pak Martin, kemudian juga Pak Ito dan juga Pak Sugeng sudah berdialog bersama kami di Kabar Petang.